Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adit ya, ada Mas Adit, Mbak Herti, sama Mas Ginanjar. Siap, Mas. Ya, langsung saja ya Mas. Kita langsung ke pembahasan tryout yang ke-6. Oke, seperti biasa, saya mengawalinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berkenan hadir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tryout yang ke-6. Soal yang akan dibahas adalah soal-soal pilihan, tidak semua soal. Kurang lebih ada 30 soal yang nanti kita akan bahas untuk tryout ke-6 ini. Nanti barangkali ada request soal yang pengen dibahas, silakan. Nanti kita bahas pada hari ini. Oke, langsung saja ya. Kita ke pembahasan. Oke, untuk soal nomor 1 ini. Nanti kita sifatnya diskusi aja ya teman-teman. Nanti silakan jawab pertanyaan ini melalui chat box untuk kira-kira jawaban teman-teman tuh apa sih? Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, soal nomor 1. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan, kekuatan sekaligus juga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kemajemukan harus dihargai, dijunjung tinggi, diterima dan dihormati serta diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika sehingga dapat meredam sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan, B. menciptakan sesama warga negara dengan kelas sosial yang tinggi, C. menghilangkan perbedaan yang ada di masyarakat, D. menjadikan kita lebih baik, E. menciptakan perbedaan diskriminasi pada kelompok masyarakat tertentu. Jawabannya apa nih, Mas? Mas, Mbak, silakan. Jawabannya apa nih kira-kira? Yang A ya. Yang A ya? Ya, kita lihat ya yang A ya. Meredam sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan. Ya, benar Mas. Jadi yang A ya, kalau yang B itu menciptakan sesama warga negara dengan kelas sosial yang tinggi, itu memaksakan masyarakat untuk berada di kelas yang tinggi. Kalau yang C menghilangkan perbedaan itu nggak mungkin. Karena perbedaan itu bukan untuk dihilangkan, tapi untuk diharmonisasikan. Kalau yang D itu menjadikan kita lebih baik, ini benar, tapi kurang spesifik. Maksudnya ini lebih baik seperti apa ya? Ini kurang tepat. Yang E itu menciptakan perbedaan. Sebentar, saya udah rekam ini ya. Oh iya, udah. Menciptakan perbedaan diskriminasi jelas. Menciptakan perbedaan diskriminasi itu jelas tidak benar. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah A ya. Oke. Kalau kebetulan opsinya ini sudah bisa ditebak karena yang paling tepat itu A, yang lainnya itu sangat tidak benar ya, kurang tepat. Jadi jelas yang paling tepat adalah A. Tanpa melihat pembahasan pun bisa kita ketahui yang paling tepat adalah A. Oke, lanjut ya. Reno dan teman-teman sekelasnya ikut dalam kegiatan donor darah secara sukarela untuk diberikan kepada masyarakat, kepada mereka yang membutuhkan, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Sikap Reno dan teman-temannya termasuk ke dalam pengamalan Pancasila sila ke berapa ini? Ini ada di butir-butir Pancasila ya teman-teman. Kaitannya dengan sikap tolong-menolong secara sukarela. Kira-kira apa nih jawabannya? Kalau yang sila pertama nggak mungkin ya, itu kaitannya dengan keagamaan atau ketuhanan, jadi kurang tepat. Yang B kemanusiaan, oke kita lihat dulu. Yang ketiga persatuan Indonesia, ada salah satu poinnya dalam butir-butir Pancasila itu rela berkorban juga ada, tapi lebih ke bangsa dan negara. Jadi kurang tepat. Kalau yang
D ini kaitannya dengan musyawarah mufakat, juga kurang tepat. Yang 5 tentang kehidupan sosial yang berkeadilan dan kehidupan bermasyarakat. Jadi antara B sama E kalau kita kerucutkan ya. Cuma kalau di sini kita garis bawahi bahwa pelaksanaan kegiatan donor darah itu dilaksanakan secara sukarela. Jadi kehidupan pemberiannya dilaksanakan berdasarkan sikap tolong menolong yang berada di dalam diri kita sendiri. Jadi kaitannya lebih ke kemanusiaan ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kalau yang E itu sikap tolong menolong bisa masuk ke E, tapi kalau misalkan orientasinya adalah kemasyarakatan, orientasinya adalah keadilan sosial. Jadi lingkupnya lebih ke masyarakat. Tapi kalau yang B itu lebih ke kemanusiaan. Oke, bisa dibedakan ya ini teman-teman. Atau ada sanggahan? Mau tanya sih biasanya kejebak di antara sila 2 sama 5 tuh. Yang paling membedakan banget dan akhirnya bisa kita pilih jawabannya apa tuh? Ya, kalau coba kita lihat yang butir-butir Pancasila ya Mas. Sebentar. Share screen. Kita lihat di implementasi Pancasila, nilai-nilai implementasi ya. Oke. Kalau yang sila kedua, diantaranya ya, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabat, mengakui persamaan derajat, mengakui sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, mengembangkan sikap tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, oke, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Kalau misalkan rekan-rekan semuanya hafal dengan butir Pancasila ini, itu akan memudahkan teman-teman karena di sini donor darah ya kaitannya dengan soal yang tadi itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini kan kaitannya dengan donor darah juga teman-teman. Jadi jawabannya ini. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak hafal butir-butir Pancasila ini semuanya, yang membedakan ya, kalau analisa saya, kalau yang membedakan sila kedua dengan kelima, kalau yang sila kedua itu lebih insight, lebih di dalam itu. Kemanusiaan yang ada dalam diri kita, perilaku kita, karakter kita, atau kepribadian kita. Beda halnya dengan yang nomor sila kelima. Sila kelima itu lebih perilaku kepada masyarakat. Kaitannya dengan masyarakat. Jadi sikap tolong kayak gotong royong, terus bantuan kepada korban bencana, itu kan sikapnya lebih ke sosial ya, bukan insight. Tapi kalau perilaku sopan, perilaku menghormati, perilaku sadar diri untuk membantu, itu merupakan sila kedua. Itu Mas. Mana cukup jelas? Oke, cukup. Jadi kalau yang insight, kalau yang sifatnya insight di dalam itu, kaitannya dengan karakter, kepribadian, itu sila kedua, kemanusiaan ya. Tapi kalau yang keadilan sosial, itu kaitannya dengan masyarakat, ada impact kepada masyarakatnya. Kalau misalkan kita lihat ya, mengembangkan perbuatan yang luhur, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Sama di sini objek apa namanya? Ya objeknya adalah sesama juga, tapi sikap adil secara keseluruhan melalui secara masyarakat ya, secara sosial. Terus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat. Tapi kalau sikap menolongnya itu, sikap yang ada dalam diri kita itu sila kedua. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau insight itu sila kedua, tapi kalau yang mempunyai impact ke luar sosial masyarakat itu lebih ke kegiatan atau keadilan sosial. Gitu. Oke. Lanjut ya. Soal nomor 6. Soal nomor 5, sorry. Bangsa Indonesia melakukan berbagai kerjasama dengan negara lain sebagai wujud bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Bangsa lain ya, bukan secara
khusus bangsa lain. Merupakan pengamalan Pancasila. Sila ke, ada pendapat, sila keberapa ini? Di sini ada pembahasannya ya, sila kedua. Oke. Sila kedua ya teman-teman, karena di sini lebih ke bagian seluruh umat manusia, kemanusiaan. Jadi kalau ada kata-kata kuncinya itu sudah jelas mengarah ke sini, kemanusiaan. Jadi sila kedua. Kalau sila kelima biasanya ada kata-kata berkeadilan, atau kalau yang sila kedua ada misalkan nggak ada kemanusiaan, keberadaban, itu juga sila kedua. Jadi perhatikan kata kuncinya, di sini ada manusia ya. Manusia. Jadi sila kedua. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini sikap ya, sikap menghormati. Jadi ada dalam diri kita sendiri. Nggak ada kaitannya dengan kehidupan bersosial atau bermasyarakat. Oke. Untuk soal nomor 8. Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, pasal 13, KPK memiliki kewenangan terhadap penyelenggara negara atau PN dalam A. Pelaporan tindakan korupsi, penindakan-tindakan korupsi, pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara, D. Audit penyelenggara negara, atau E. Menyadap komunikasi penyelenggara negara. Kalau soal seperti ini bisa dibilang tingkat kesulitannya cukup sulit ya, karena teman-teman benar-benar harus tahu isi dari undang-undang yang dimaksudkan ini. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu, ya mungkin 20% lah peluang untuk bisa mengerjakan soal seperti ini. Tapi kalau berdasarkan dari tahun-tahun sebelumnya, soal yang bentuknya seperti ini, itu tidak lebih dari 5 soal teman-teman. Jadi nggak masalah kalau misalkan teman-teman nantinya nggak bisa, syukur-syukur sih bisa. Ini kan kaitannya dengan wawasan dari masing-masing atau tiap-tiap orang ya. Jadi kalau misalkan setiap orang mungkin yang basicnya bukan basic hukum ya mungkin nggak tahu tentang undang-undang ini, apalagi tentang pasalnya. Itu tidak tahu, tapi nggak masalah. Dari 35 soal, misalkan ada soal ini 2, ya nggak masalah, dilewatkan aja. Nggak masalah. Tapi kalau bisa, ya teman-teman bisa pelajarin. Tapi jangan, saran saya sih nggak perlu ya teman-teman menghafalkan semua undang-undang kaitannya dengan KPK, kaitannya dengan bela negara, kaitannya dengan pertahanan mungkin. Nggak perlu, tapi cukup pahamin melalui soal-soal saja. Karena itu cukup menguras waktu kalau misalkan teman-teman mempelajari semua undang-undang yang berkaitan dengan kisi-kisi. Itu sangat kurang kurang tepat aja sih, sayang waktunya untuk mending untuk mengerjakan soal yang lainnya gitu teman-teman. Kalau ini jawabannya adalah pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Berarti jawabannya C ya. Kalau ini mutlak ya, jawabannya mutlak. Jadi nggak ada nggak ada perbedaan. Jadi emang jawabannya seperti ini yang ada dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Oke. Lanjut. Tuti merupakan seorang mahasiswa profesi nurse di salah satu kampus di Palembang. Dalam proses perkuliahan, ia selalu aktif dalam setiap diskusi, mengerjakan setiap tugas, dan mengikuti semua kegiatan perkuliahan dengan sungguh-sungguh. Sikap yang dilakukan Tuti merupakan cerminan dari sikap, ini sudah ada jawabannya ya, jawabannya adalah D. Karena apa? Salah satu sikap dalam integritas itu adalah adanya sikap komitmen dengan apa yang sudah ia janjikan. Kalau misalkan ya, sebentar. Oh ini bukan soal yang tryout 5 ya ini. Sorry. Kita lewatkan aja ya kalau yang ini ya. Ini bukan bagian tryout 5. Tryout 6 ya, tryout 6. Tapi kalau yang soal seperti ini adalah jawabannya C ya, D ya. Karena sikap integritas itu merupakan sikap, kalau gampangannya itu kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Jadi kalau misalkan tanggung
tanggung jawab itu hanya sebatas sebagai perbuatan yang berkaitan dengan tugasnya dia. Nah, kalau di sini kan perkuliahannya ya selalu aktif, komitmen ya, dia komitmen dengan tugasnya dia sebagai mahasiswa, terus dia melaksanakan, mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalamnya sesuai dengan yang seharusnya. Maka dari itu berkaitan dengan integritas. Gitu. Tapi ini bukan bagian soal tryout 6 ini, teman-teman. Sorry ini. Oke, lanjut ke soal 11 saja ya. Soal nomor 11. Roy rutin mengikuti kegiatan yang bersifat membantu sesama di lingkungan masyarakat, seperti kegiatan donor darah dan bakti sosial. Yang dilakukan oleh Roy merupakan penerapan dari apa ini, teman-teman, jawabannya? Apakah sukuisme, fasisme, nasionalisme, patriotisme, atau chauvinisme? Chauvinisme. Ini ada beberapa di soal yang sebelumnya, baik itu pretest maupun tryout. Mungkin ada jawaban? Udah ada jawabannya mesti bawah. Cuma mau tanya aja sih apa bedanya nasionalisme, patriotisme sama bela negara. Biasanya ketukar-tukar terutama nasionalisme sama patriotisme. Ya. Kalau nasionalisme itu lebih ke orientasinya adalah prinsip dalam berbangsa dan negara, Mas. Jadi tujuan utama bangsa dan negara, cita-cita negara gitu. Itu mendukung cita-cita negara atau tujuan negara. Tapi kalau patriotisme itu sikap rela berkorban. Kalau mungkin ada kaitannya patriotisme juga, nasionalisme juga ada prinsip atau ada unsur rela berkorban juga, tapi lebih ditekankan pada patriotisme. Kayak misalkan perjuangan pahlawan itu juga masuk ke patriotisme. Tapi meskipun tujuan utamanya adalah mendukung cita-cita dalam negara, itu. Tapi kalau utamanya, jadi bisa dibilang patriotisme bagian dari nasionalisme juga. Emang ada hubungannya juga sih. Tapi patriotisme itu lebih ke sikap rela berkorban, gitu. Kalau yang bela negara, sikapnya lebih untuk mempertahankan mempertahankan suatu bangsa ya, berdasarkan dengan eksistensinya. Jadi kayak misalkan menghadapi globalisasi itu harus mempunyai sikap bela negara, maksudnya harus mempunyai sikap untuk gimana caranya negara itu bisa bertahan di tengah globalisasi. Seperti itu, Mas. Gimana, Mas? Iya, soalnya saya jawab yang nomor 14 itu yang ngibarin bendera, ternyata jawabannya patriotisme bukan nasionalisme. Ya. Di situ kaitannya kalau misalkan berhubungan dengan Pancasila, terus rela berkorban, terus sebuah perjuangan ya, sebuah perjuangan itu lebih ke patriot. Kalau di sini kan donor darah ya, pengorbanan di sini. Jadi lebih ke condong ke patriotisme. Tapi kalau nasionalisme ini kayak misalkan mencerdaskan kehidupan bangsa, itu juga masuk nasionalisme. Lebih luas sih, kalau nasionalisme itu lebih luas. Meskipun bela negara, patriotisme juga bisa masuk dalam nasionalisme gitu. Tapi kalau misalkan ada opsi yang lebih jelas, kayak misalkan ini kan ada patriotisme ya, bisa dijawab patriotisme. Tapi kalau misalkan patriotisme nggak ada, bisa masuk ke nasionalisme. Seperti itu, Mas. Oke, thank you. Ya. Oke, lanjut. Ini harusnya saya tutupin dulu ya. Yang jawabannya ini ya. Aduh, saya lupa ini. Oke, soal nomor 17 ya. Nasionalisme Indonesia memiliki tahapan dalam perkembangannya. Salah satunya dalam periode di mana periode ini gerakan nasional di Indonesia lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan.
diwarnai dengan sikap pemerintah Belanda yang sangat reaktif sehingga organisasi-organisasi pergerakan lebih berorientasi bertahan agar tidak dibubarkan pemerintah Belanda. Periode yang dimaksud adalah, jadi kalau misalkan kita langsung ke pembahasannya aja ya, di sini sudah ada. Untuk periode awal perkembangan itu diawali dengan adanya gerakan nasionalisme dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya dan munculnya organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Indonesia, Serikat Islam, dan Muhammadiyah. Ini sebelum kemerdekaan ya teman-teman. Di sini biasanya sebagai gerakan-gerakan awal. Kayak misalkan Budi Utomo itu merupakan apa ya namanya, cikal bakal adanya Sumpah Pemuda juga, peringatan Sumpah Muda di sini. Itu juga Budi Utomo. Ini awal perkembangan. Kalau yang periode nasionalisme politik itu dimulainya adanya gerakan partai politik. Kalau yang periode radikal itu ditujukan untuk mencapai kemerdekaan baik itu secara kooperatif maupun non kooperatif. Ini perjuangan, periode perjuangan ya. Kalau yang bertahan itu ya sekarang ini, yaitu Gerakan Nasional Indonesia lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan. Kalau dalam soal ini, bersikap moderat nih teman di sini. Bersikap moderat dan penuh pertimbangan. Jadi jelas ya, ini jawabannya adalah bertahan, perlu bertahan. Ini materi sifatnya juga materi hafalan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kurang hafal di sini juga agak kurang tepat nanti jawabannya. Oke. Jadi ada gampangannya, ada sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Oke, lanjut ya. Ini juga soalnya hafalan juga, hafalan juga. Budi Utomo merupakan organisasi perintis yang telah menjadi inspirasi bagi pertumbuhan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Organisasi ini mengawali bangkitnya semangat kebangsaan dalam proses sejarah pergerakan nasional yang terus menguat hingga pada tahun 1928. Para pemuda Indonesia berikrar Sumpah Pemuda. Semangat perjuangan tersebut mencapai puncaknya pada, ingat yang ditanyakan adalah semangat perjuangan tersebut mencapai puncaknya, bukan pelaksanaan Sumpah Pemudanya. Bukan ya. Yang ditanyakan adalah semangat perjuangan tersebut mencapai puncaknya. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Kenapa A? Karena 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan para pemuda dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Di mana para pemuda kan pada saat itu kronologinya sempat menculik para tokoh bangsa ya, terutama Soekarno dan Hatta, Rengas Dengklok. Dan itu merupakan puncak dari pergerakan pemuda tersebut. Kalau 28 Oktober ini benar, tapi yang ditanyakan bukan itu. Maksudnya bukan lahirnya atau adanya Sumpah Pemuda ini. Kalau yang ditanyakan tanggalnya, itu benar 28 Oktober. Tapi yang ditanya adalah puncaknya, mencapai puncaknya, yaitu 17 Agustus. Karena puncak perjuangan para pemuda ini yaitu mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Ini jawabannya A. Jangan terkecoh ya teman-teman, karena di sini kebetulan ada 28 Oktober, karena kalau misalkan kita baca sekilas Sumpah Pemuda, oh itu 28 Oktober nih. Ternyata bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah mencapai puncaknya itu kapan? Yaitu 17 Agustus 1945. Oke, hari kemerdekaan ya. Oke, lanjut untuk soal nomor 25. Dia adalah seorang ibu yang penyayang. Ia amat menyayangi ini harusnya. Menyayangi anak-anaknya. Saat ujian kenaikan kelas, ia menjanjikan kepada anaknya yang bungsu, Ali, jika Ali menjadi juara kelas, ibunya tersebut akan membelikannya gadget untuk membantunya belajar dari rumah. Ternyata Ali benar menjadi juara kelas. Namun saat itu ibunya tidak memegang uang. Namun dia adalah seorang yang memiliki integritas tinggi, sehingga ia akan, menurut KKP, integritas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya adalah jujur,
jujur dan dapat dipercaya, mempunyai komitmen, bertanggung jawab, menepati ucapannya, setia, menghargai, mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup. Kalau misalkan kita hubungkan dengan opsi-opsi ini ya teman-teman, meminjamkan gadget milik tetangganya ini kurang tepat ya, meminjamkan, menyewa gadget dengan harga yang murah dan memberikan pengertian pada Ali. Di sini kan ibunya janjinya untuk membelikan ya, bukan menyewakan, jadi kurang tepat. Mencari pinjaman uang itu juga sesuatu ya bisa dimungkinkan, tapi ini bisa menimbulkan masalah baru, jadi kurang tepat. Memberikan pengertian kepada Ali dan berjanji akan memberikannya ketika sudah punya uang. Ini benar ya teman-teman. Terus yang D, menunda membeli gadget sampai punya uang yang cukup. Ini benar juga. Opsi D dan E ini mempunyai kesamaan teman-teman. Cuma kalau di D ini ada kata-kata dan berjanji. Padahal di atas sudah berjanji. Jadi kurang tepat teman-teman. Ya kan? Menjanjikan. Di sini sudah menjanjikan. Ya. Jadi opsinya itu bukan menjanjikan lagi kalau bisa, tapi menunaikan apa yang sudah dijanjikan tersebut. Jadi yang paling tepat adalah E. Gitu. Ada sanggahan? Aku jawabannya C, Mas. C. Mencari pinjaman. Iya, soalnya kan harus ini jujur dan bertanggung jawab. Nilai integritas, dia udah janjinya pada saat itu ya mau nggak punya uang atau apa ya kita nggak boleh alasan kan. Cuma kok di jawabannya iya. Nah itu. Iya juga ya. Benar juga sih Mas. Mencari pinjaman. Yang penting tujuan utamanya kan dia udah janji dan gimana caranya dia harus menepati janjinya gitu ya. Ya mikir saya sih gitu Mas, cuma tadi lihat jawabannya kayak gini, jawabannya iya. Ya gitulah. Kalau saya lihat juga benar juga sih opsi ini karena bagaimanapun kondisinya emang benar harus dibelikan karena sudah janji ya. Karena kalau yang ini kan mengundur janji ya, jatuhnya tidak menepati janji. Dan di sini juga nggak menyebutkan kapan mau belinya, kurang tepat juga. Ya, cuma ya itu kalau alasan yang bikin soal ini, Mas, alasannya itu kalau yang C ini benar, tapi jatuhnya nanti malahan membuat masalah baru gitu loh. Mencari pinjaman artinya solutif benar, solutif, tapi justru akan menimbulkan masalah baru karena sifatnya di sini meminjam. Gitu. Atau mungkin tidak sesuai dengan poin 7 itu kali ya. Mempunyai prinsip Nilai-nilai hidup. iya bisa juga ini masuk sini juga. Bisa juga masuk sini juga. Gitu, Mas. Jadi emang sama halnya kayak TKP sih sebenarnya sih, Mas. Kalau TKP di sini kita nggak tahu ya. Kalau selama ini yang kita pelajarin kan jawablah jawaban yang paling benar dan paling logis serta jawablah dengan jawaban yang bisa dilaksanakan pada saat ini juga. Tapi kadang juga bisa jadi kita sudah jawab sesuai dengan prinsip itu, tapi pas pelaksanaan bisa jadi nilainya bukan poin yang tertinggi, bisa jadi poin yang keempat atau ketiga, yaitu masing-masing yang bikin soal. Jadi setiap orang pasti kan punya pemikiran yang berbeda gitu. Jadi ya gitu Mas. Dalam menghadapi soal-soal seperti ini juga bingung juga saya juga jelasinnya karena setiap orang yang bikin soal itu punya pemikiran yang beda. Kadang masalahnya di situ masalahnya. Tapi kalau misalkan kita telusurin benar juga Mas Adit, ini kalau misalkan pinjam uang itu nggak sesuai dengan prinsip nilai-nilai hidup juga karena kurang jatuhnya nanti malah menimbulkan masalah baru gitu. Gitu. Oke, semoga pas lagi tes saya sesuai dengan harapan tim pembuat Benar Mas. soal. Beda halnya sama kayak yang kalau TIU ya, kalau TIU itu jelas 2 tambah 2 ya 4. Nggak mungkin yang bikin soal 2 tambah 2, 5. Nggak mungkin. Tapi kalau TKP atau TWK yang sifatnya analisa seperti ini ya, setiap yang bikin soal itu pemikirannya beda-beda Mas kadang. Jadi dan ditambah kita nggak tahu ya soal yang kita dapat terus jawabannya benar itu apa, kita nggak tahu. Karena tiba-tiba kita submit, hasilnya muncul langsung gitu. Jadi kita nggak bisa cross check. Nah itu yang susah. Tapi ya itu harapan kita ya pemikiran kita, logika kita bisa sesuai dengan apa yang dimaukan dari si pembuat soal dalam soal itu. Harapannya sih seperti itu, Mas.
Iya, ya, semoga rezekinya. Oke, lanjut ya. Untuk TWK ada pertanyaan? Cukup ya. Langsung kita TU soal nomor 31. Protesis sama dengan, jawabannya apa nih teman-teman? Ada berapa sih? Nah, kalau soal seperti ini ya, protesis. Kalau misalkan teman-teman tahu betul artinya, silakan jawab dengan opsi yang benar. Tapi kalau misalkan teman-teman ragu atau mungkin nggak tahu sama sekali, ini protesis itu artinya apa sih sebenarnya? Teman-teman bisa cara mengeliminasi opsi yang kira-kira tidak mungkin. Biasanya ya, dalam opsi seperti ini, ada opsi yang hampir mirip-mirip, tapi sebenarnya itu cuma untuk menjebak, jadi bukan jawabannya sebenarnya. Contoh, protesis, ini ada kata tesis ya. Sebenarnya itu nggak ada kaitannya dengan tesis yang diujikan ketika S2 ya. Nah, S2 itu nggak ada kaitannya, jadi kurang tepat ini. Apalagi disertasi, itu nggak ada hubungannya dengan karya gitu. Hipotesis itu nggak ada hubungannya. Jadi kalau misalkan kita seleksi seperti ini, jawabannya antara A atau B, praduga atau buatan. Nah ini tinggal dipilih aja antara dua ini. Nah kalau misalkan nggak tahu sama sekali, ya pilih salah satunya gitu. Seenggaknya jangan sampai pilih yang CDE, karena ini nggak ada hubungannya. Sebenarnya ya, banyak soal yang seperti ini yang sifatnya mengecoh. Tapi kalau misalkan teman-teman bicara, teman-teman tahu betul apa maksud dari kata ini, ya syukur teman-teman bisa langsung jawab. Tapi kalau misalkan nggak tahu, silakan dengan cara seperti ini, dieliminasi dengan opsi yang kira-kira kadang disamakan atau dihubungkan, tapi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan arti kata tersebut. Contohnya disertasi, ini kan ada kata tesis ya. Itu bukan berarti artinya sama dengan tesis yang diujikan S2 itu nggak ada, disertasi juga nggak ada hubungannya, hipotesis juga nggak ada hubungannya. Jadi antara A atau B. Nah kalau kita lihat dari pembahasannya, protesis itu artinya adalah penambahan vokal atau konsonan pada awal kata untuk memudahkan lafal. Jadi sifatnya adalah buatan teman-teman. Ya, jadi jawabannya adalah B. Itu. Kunci mengerjakan soal seperti ini, pahami atau mungkin faktor kawasan perbenaran kata teman-teman ya. Kalau misalkan perbenaran kata teman-teman mungkin kurang atau mungkin tidak begitu paham, ya otomatis tidak bisa mengerjakan bentuk soal seperti ini. Karena kata yang ada di KBP itu banyak banget, dan potensi untuk mengerjakan teman-teman juga, ya kalau misalkan pas tahu katanya ya bisa dijawab, kalau misalkan nggak tahu ya 20% persentasi teman-teman bisa jawab. Itu aja sih. Kalau tapi ya itu nggak usah khawatir ya, dari 35 soal yang diujikan, itu soal seperti ini yang susah, yang dalam bentuk kata, tapi katanya nggak mungkin di luar kosakata kita, paling nggak lebih dari 3, mungkin 1 atau 2 aja. Jadi nggak masalah lah, masih ada soal lain yang teman-teman bisa kuasai. Oke, lanjut ya. Seminar sarjana sama dengan titik-titik, titik-titik. Jawabannya adalah peneliti ya. Ada yang berbeda jawaban di sini? Ada yang jawabannya akademi atau taruna, konservator seniman, hitam putih, rumah sakit pasien. Kalau kita lihat ya, kalau seminar itu merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mendapatkan ilmu. Nah, bagi peneliti, salah satu tempatnya adalah sarananya adalah perpustakaan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Ini akademi taruna, ini benar juga sih teman. Akademi taruna, tapi akademi di sini kan ada bukan cuma taruna ya, bukan cuma taruna, tapi juga perawat, bidan juga biasanya masuk ke akademi juga. Jadi lebih luas lagi di sini. Kalau perpustakaan lebih luas juga, cuma kebetulan peneliti itu berhubungan dengan keilmuan ya, keilmuan, dan itu bisa dihubungkan dengan perpustakaan. Oke, lanjut ya.
soal nomor 44. 22, 36, 52, 70. Pola berikutnya adalah, ini sudah ada ya. 90, 112, 136. Jadi polanya bukan aritmatika murni ya. Kalau aritmatika murni itu adalah penambahan dengan angka yang konstan. Tapi di sini ada penambahan yang tadinya ditambah 14, ditambah 16, ditambah 18, tambah 20, tambah 22, tambah 24. Jadi bukan cuma ditambahkan dengan angka yang konstan, tapi ditambahkan dengan angka yang lainnya, yaitu ditambahkan 2, ditambahkan 2, ditambahkan 2, ditambahkan 2. Oke, jawabannya adalah E ya teman-teman. Ada yang kurang paham dari sini? Oke. Mas, paling suka keto kalau pakai ada campur pecahannya. Ya. Tapi kebetulan kalau saya testimoni dari teman-teman yang lalu ya Mas, yang kemarin, tahun kemarin dengan tahun sebelumnya itu, kebanyakan soal yang deret matematika itu, deret angka itu perhitungannya simple. Jadi paling pertambahan, pengurangan, perkalian mungkin ada, tapi ya enggak, bukan perkalian yang banyak, atau mungkin pembagian sederhana. Beda halnya kalau misalkan soal TPA, Mas. Kalau soal TPA itu kayak misalkan soal kedinasan ya, atau TPA Bappenas, itu beda lagi. Itu soalnya biasanya dari angkanya itu dalam bentuk rumus. Dua-dua merupakan misalkan ya 11 kali 2, kayak gitu. Ini 12 kali 3 dan sebagainya. Tapi kalau TIU, kalau yang SKD ini berdasarkan tahun sebelumnya itu soal deret angkanya masih terhitung simple ya. Terhitung sederhana. Jadi ya insya Allah selama teman-teman bisa jeli, bisa dikerjakan. Tuh. Oke, lanjut ya. Nilai P pada persamaan di atas adalah, ada komentar. Ini tinggal dikalikan silang aja ya. Dikalikan silang. Coba kita kerjakan. 12,5 dikali 8 sama dengan P kuadrat. 12,5 kali 8 itu berapa? 100 ya? P kuadrat. Jadi, P sama dengan akar dari 100. Jadi, P adalah 10. Jawabannya adalah D ya. Ini juga simpel juga sebenarnya sih, hitungannya tinggal diperkalikan silang. Cuma perlu diperhatikan di sini adalah P kuadrat. Jadi jangan jawab 100 ya. Tapi harus diakar dulu. Diakar 100, baru hasilnya adalah 10. Oke ya. Ini matematika dasar sih kalau ini. Lanjut. 1/4 dari 1/3 ditambah 1/5 adalah, kita hitung manual. Kalau seperti ini, hitung manual aja, lebih gampang. Ini langsung kita samakan ya. 15. Oke. 1/4 dikali 8/15. Kita coret, ini 1, ini 2. Berarti 2/15. Hasilnya adalah B. Gampang ya. Jadi emang kalau tahun-tahun sebelumnya ya, bagi mereka yang lulus ya, yang saya tanyakan itu mereka yang sudah sekarang jadi PNS itu, kebanyakan dapatnya emang soal yang gampang. Di samping mereka emang sudah siap, sudah mampu ya, maksudnya bisa menguasai SKD secara keseluruhan, tapi mereka juga mendapatkan soal yang kebetulan gampang. Karena banyak teman-teman saya yang waktu itu ya, waktu yang di STAN itu, banyak mereka yang menguasain semuanya. Jadi TWK-nya udah hafal, TU-nya juga ahli, TKP analisanya bagus. Nilainya tinggi semua, 350, tapi nggak lolos. Nggak lolosnya di TWK. Karena itu dapat soalnya yang kebetulan susah. Jadi waktu itu mereka dia dapatnya UUDS 1950 sebanyak 5 soal, dan beberapa soalnya
beberapa soal lainnya itu tergolong susah. Jadi emang dia nggak lolos di TWK. Jadi emang SKD ini bukan cuma sekedar kesiapan juga, tapi juga ada faktor keberuntungan mendapatkan soal yang baik. Mudah-mudahan sih teman-teman bisa dapat soal yang baik dan juga bisa mengerjakan ya. Jadi kombinasi itu bisa mendapatkan poin yang maksimal. Oke, lanjut ya. Panitia sebuah organisasi mengedarkan undangan kepada 40 anggota wanita dan 50 anggota pria. Jika ternyata 70% dari anggota wanita hadir dan 60% dari undangan pria hadir, maka jumlah persen anggota yang hadir adalah, oke, tinggal kita kalikan aja ya. 70%, 70/100 kali 40 sama dengan 20 orang, 28 orang. Untuk pria, 60%, 60/100 kali 50 sebanyak 30 orang. Jadi yang hadir adalah 28 ditambah 30. Hasilnya adalah 58. 58 ini kita bandingkan dengan jumlah keseluruhan undangan, yaitu 40 tambah 50, 90. Berarti 58 dibagi 90. Hasilnya adalah 64,44%. Kalau opsinya seperti ini, teman-teman harus ngitung betul ya. 58 dibagi 90, atau mungkin 9 lah dibagi 9. Itu harus dihitung benar-benar karena emang selisihnya dikit doang, kecuali di sini 54, di sini 30, di sini misalkan 90, 120, 130, mungkin teman-teman bisa kira-kira ya 58/90, oh setengahnya lebih ya, sekitar 60%-an, itu baru bisa. Tapi kalau misalkan opsinya seperti ini, mau nggak mau teman-teman harus hitung karena emang opsinya itu hampir mirip semua ya. Jenjangnya itu sekitar 60, di kepala 60-an. Oke, lanjut. Jarak kota P ke kota Q adalah 80 km. Tony berangkat dari kota P menuju kota Q dengan mengendarai sepeda motor pukul 7.25. Dengan kecepatan 60 km per jam, pukul berapakah Tony tiba di kota Q? Di tryout ketiga kalau nggak salah, itu soal sepertinya juga muncul ya. Jadi rumus ini adalah rumus yang familiar harusnya ya. Kenapa familiar? Karena kecepatan ini kan rumusnya satuannya kilometer per jam. Kalau misalkan kita turunkan ya, ini merupakan V ya. Di V itu merupakan kilometer per jam. Kalau misalkan teman-teman nggak hafal ya, kilometer itu merupakan satuan dari jarak atau S. Terus jam itu merupakan satuan dari waktu atau T. Jadi rumusnya adalah V sama dengan S per T. Kalau misalkan kita balik ya, bisa saja dalam bentuk S sama dengan V kali T. Kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa kita runtut dari persamaan ini, dari satuan ini, kilometer per jam, kecepatan. Oke, kalau misalkan kita cari lama perjalanan waktunya, yaitu T-nya ya, yang kita cari adalah T-nya. Yaitu T sama dengan, itu rumusnya adalah T sama dengan S per V, yaitu jarak dibagi kecepatan, yaitu 4/3 jam, atau 1 jam lebih 15 menit ya. 1 jam lebih 20 menit. Karena 1/3. Ya kan? Berarti 1 jam 20 menit. Tinggal ditambahkan aja. 1 jamnya 8, 25. Tambahkan 20 menit. Berarti 45. 45. Berarti 1 jam, jam 8 lebih 45. Jawabannya adalah A. Gitu ya. Ini gampang juga harusnya. Kalau misalkan di logika juga masih bisa sih teman-teman. Ini kan 80 km ya. 60 km-nya adalah 1 jam. Berarti 20 km-nya, kalau misalkan di sini ya, 60 km per jam. Berarti 1 km-nya itu merupakan 1 menit. Benar nggak? 1 km-nya 1 menit. 1 menit. Jadi kalau misalkan 20 km berarti 20 menit. Nah, nggak usah pakai rumus juga bisa sebenarnya. Kebetulan karena di sini kecepatan 60 km.
Tinggal aja jamnya diganti menit. 60 kilometer per 60 menit. Berarti 1 kilometernya adalah 1 menit. Itu aja. 80 kilometer berarti 80 menit. Sebenarnya bisa seperti itu sih. Kalau misalkan pas angkanya bagus ya. Kalau misalkan angkanya nggak bulat seperti ini ya harus dihitung seperti ini. S sama dengan V kali T. Oke. Nomor 56. Untuk mengecat 2/5 bagian dinding sebuah rumah dibutuhkan waktu 8 jam. Jika pengecatan dinding dilakukan dengan laju yang sama atau dengan pola yang sama ya, waktu yang dibutuhkan untuk mengecat sisanya adalah yaitu sisanya adalah 3/5 ya. Karena yang sesi pertama itu 2/5, berarti sisanya itu 3/5. 3/5 dari mana? Kalau teman-teman mungkin nggak tahu ya, itu merupakan kan satu bagian dikurangi dengan bagian sudah, yaitu 2/5. Satu itu bisa diturunkan, yaitu 5/5. Dikurangi 2/5. Benar nggak? 5/5 kan 5 bagi 5 kan 1 ya, sama aja. Berarti hasilnya adalah 3/5. Nah, 3/5 ini tinggal kita bandingkan dalam bentuk persamaan linier ya, perbandingan linier. Ya. Jadi 2/5 itu dibutuhkan waktu 8 jam. 3/5 itu membutuhkan berapa jam? Tinggal dikalikan saja. 2/5x sama dengan 8 dikali 3/5. Hasilnya adalah 2/5x sama dengan 24/5. Hasilnya adalah 10x sama dengan 120. Berarti 120 dibagi 10 adalah 12 jam. Oke. Gampang ya. Oke, langsung ke soal 59. 10 tahun yang lalu, usia Wati 5 kali usia Siti. Jika usia Siti adalah 20 tahun, ini usia sekarang ya maksudnya ya. Sekarang. Oke. Maka usia Wati pada saat itu. Kalau teman-teman nggak bingung, atau mungkin teman-teman suka menggunakan formula ya, bisa pakai seperti ini. Usia Wati dikurangin 10. Artinya usia Wati 10 tahun yang lalu. Itu sama dengan 5 kalinya usia Siti dikurangin 10 karena 10 tahun yang lalu. Itu sama dengan B kurangin 10, 5S kurangin 50. B kurangin 10 sama dengan 5 kali 20 dikurangin 50. Ini 20 udah diketahui ya. Jadi W kurangin 10 sama dengan 50. Berarti W sama dengan 60. Ya. Ini kalau misalkan teman-teman suka formula, tapi kalau misalkan pakai analogi, kalau saya lebih suka pakai analogi aja ya. Bukan analogi. Pakai logika. Pakai logika aja. 10 tahun yang lalu usia Wati 5 kali usia Siti. Usia Siti itu 20 tahun sekarang ya. Usia Wati 5 kali usia Siti. 10 tahun yang lalu. Jadi 10 tahun yang lalu, usia Siti itu, sebentar, 10 tahun ya, berarti Siti itu 10 tahun. Ini kurangi 10 tahun. Jadi 10 tahun yang lalu, usia Siti itu adalah 10. Benar ya, 10 tahun. Usianya adalah 10 tahun usia Siti. Karena 10 tahun ya. Nah, si Wati pada saat itu usianya 5 kalinya Siti, berarti 50 tahun. Ya kan? Nah, 10 tahun kemudian yaitu pada saat ini ditambah 10 lagi. Tambah 10 jadi 60 tahun. Jadi jawabannya adalah C. Kalau teman-teman lebih suka logika ya seperti ini. Jadi usia Siti itu 20 tahun sekarang. Pernyataannya adalah 10 tahun yang lalu, berarti dikurangin 10. Ya, itu merupakan usia Wati pada saat itu adalah 50 tahun. Berarti 10 kali 5. Ya, 50 tahun. Nah, kita tarik lagi pada saat ini, yaitu tambah 10 lagi, yaitu 60 tahun. Jawabannya adalah C. Pertanyaannya kalau pada saat ini ya, Mas. Itu kan ya, pada saat betul. itu berarti jawabannya 50 tahun, Mas. Oh, pada saat itu. Sorry.
Oh iya, benar-benar. Sorry. Salah jawab saya. Terima kasih, Mas Adit. Jawabannya pada saat itu ya. Berarti 10 tahun yang lalu, benar-benar. Jawabannya adalah A ya. Kalau saat ini sekarang ya, di saat usia Siti 20 tahun, usia Wati berarti 60 tahun. Tapi kalau saat itu berarti usia Siti 10 tahun, 5 kalinya Siti yaitu 50 tahun. Ini di opsinya benar nggak ya? Bentar. Dikunci 50 kok. 50 ya? Oh iya, oke. Oke. Makasih ya Mas Adit. Siap. Tapi di sininya kok itu ya? Ini salah ini. Oh, W dikurangi 10. Kalau W di sini berarti pindah sini. Benar sih. Saat itu ya di sini saya nggak bacanya. Saat itu. Benar-benar. Oke. Lanjut soal nomor 61. Pada hari libur kerja, Tina menyempatkan diri untuk berbelanja beberapa barang. Harga 2 celana panjang dan 5 kemeja seharga 410.000, sedangkan harga 3 celana panjang dan kemeja 340.000. Harga sebuah celana panjang dan 2 kemeja adalah, ini kalau misalkan teman-teman ingat ya, ada metode 2 untuk mencari X dan Y, yaitu substitusi atau eliminasi. Kalau saya lebih suka eliminasi. Kita buat dalam formula ya. Celana panjang kita beri simbol X ya. Terus kemeja itu Y. Jadi 2 celana panjang, 2X, ditambah 5Y sama dengan 410.000. Terus 3 celana panjang, 3X, tambah 2Y, sama dengan 340.000. Ini kalau misalkan ribu sama-sama dalam bentuk ribuan seperti ini bisa diabaikan biar untuk mempermudah. Kalau eliminasi caranya kita samakan apakah itu bentuk X-nya atau Y-nya. Kita samakan bentuk Y-nya saja ya, biar gampang ya. Dikali 1, ini dikali 2, ini dikali 5. Biar sama-sama 10Y. Ya. Jadi 2X tambah 2X dikali 2 sama dengan 4X. 5Y dikali 2, 10Y. 410 dikali 2, 820. Kita ribunya kesampingkan aja ya, biar gampang. 3X dikali 5, 15X. Ditambah 2Y dikali 5, 10Y. Sama dengan 340 dikali 5. Berapa tuh? 20, 15, 170. 1.700 ya. 1.700. Oke, tinggal kita kurangin. 10Y-nya hilang. Oke. 4X dikurangin 15X. Hasilnya adalah 11X min ya. 4 kurangi 15 ya, min. 820 dikurangin 1.700. Sebentar. Cepat aja ya. Itu hasilnya 880. Oke, minus. Ini sama-sama minus. Jadi kita bisa jadikan plus 880 dibagi 11. Atau minus 880 dibagi minus 11. Hasilnya adalah 80.000. Ya. Jadi X-nya adalah 80.000. Kemudian setelah ini bisa kita masukkan atau kita substitusikan dalam persamaan yang ke-1 atau yang kedua. Terserah. Kita coba masukkan dalam persamaan yang kedua ya. 3 dikali 80.000 ditambah 2Y, Y-nya belum diketahui ya, 340.000. 3 kali 80, 240.000. Ditambah 2Y sama dengan 340.000. 2Y sama dengan 240 ini pindah ke kanan, berarti 340 dikurangi 240 ya. Hasilnya adalah 100.000. Berarti Y sama dengan 50.000.
Tinggal kita masukkan dalam pertanyaan. Harga sebuah celana panjang, berarti X, X-nya ya, X-nya berarti 1X ditambah 2Y sama dengan X-nya tadi 80.000 ditambah 2Y, Y-nya 50.000. Berarti jawabannya adalah 180.000. A ya. Ini soal yang terhitung sedang sih dan butuh waktu lama untuk mengerjakan. Tapi tetap kalau misalkan teman-teman udah biasa mengerjakan ini, tetap nggak lebih dari 2 menit bisa lah. Ini cukup dieliminasi, habis itu disubstitusi. Oke. Paham ya? Kita lanjut ya. Soal gambar. Soal gambar ini soalnya juga cukup simpel. Kebetulan bentuknya lingkaran, terus ada garis membentuk simbol plus, ya horizontal dan vertikal itu sama keempat gambar. Berarti untuk pola selanjutnya yaitu sama lingkaran ditambah dengan garis vertikal dan horizontal. Tinggal kita perhatikan saja di sini tanda panahnya awalnya ke kiri jadi ke kanan dan mundur 1. Mundur ke bawah, terus pindah ke kiri lagi, turun ke bawah lagi. Habis itu pindah ke kanan lagi, turun ke bawah lagi. Berarti di sini tanda panahnya adalah ke arah kiri dan turun ke bawah lagi. Berarti jawabannya adalah C ya. Jadi antara C sama D, C, D, E. Tapi kalau yang D ini terlalu bawah ya, harusnya agak ke tengah lagi karena di sini juga nggak langsung ke bawah tapi di tengah-tengah. Kalau yang E malah di atas, ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Lanjut ke soal TKP ya. Ini sudah hampir jam setengah ya, lumayan. Anda adalah seorang bidan pelaksana di sebuah rumah sakit. Pada saat Anda sedang berjalan menuju ruang jaga, salah satu pasien mendatangi Anda dan menyampaikan keluhannya terhadap sistem pelayanan pendaftaran di rumah sakit ini. Ia mengatakan bahwa ia sudah merasa terlalu lama menunggu dan membingungkannya. Maka sikap Anda adalah A. Membantu dan mengantarkan pasien untuk menyelesaikan permasalahannya. B. Meninggalkannya tanpa memberikan penjelasan sedikit pun. C. Menjelaskan tugas saya yang sebenarnya. Atau D. Menjelaskan mengenai alur pelayanan dan prosedur yang berlaku. E. Mencatat dan menyampaikan keluhan pasien kepada pimpinan atasan. Ini ada usulan atau jawabannya kira-kira apa nih? Kita telusurin satu persatu ya. Membantu dan mengantarkan pasien untuk menyelesaikan permasalahannya. Ini benar, oke, kita keep dulu. Yang B, meninggalkan tanpa memberikan penjelasan. Ini kurang tepat ya, meninggalkannya. Menjelaskan tugas saya yang sebenarnya. Jadi seolah-olah ini bukan tugas saya loh, ini kurang tepat juga. Kalau yang D itu menjelaskan mengenai alur pelayanan dan prosedur yang berlaku, ini benar juga. Mencatat dan menyampaikan keluhan pasien pada pimpinan atau atasan. Ini benar. Jadi kalau kaitannya ya dengan sikap profesionalisme, tujuannya mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntunan jabatan karena Anda merupakan bidan pelaksana tidak mempunyai wewenang di bagian pendaftaran. Oke, jawabannya kira-kira apa nih? Di sini soalnya itu adalah menyampaikan keluhan ya. Dia itu lebih ke komplain, bukan meminta tolong. Kalau meminta tolong mungkin jawabannya membantu atau mengantarkan. Di sini dia lebih mengutarakan terkait dengan pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut, yaitu sifatnya adalah komplain. Jadi terhadap komplain tersebut, jawaban yang paling tepat adalah mencatat dan menyampaikan keluhan pasien. Ya, kalau menjelaskan alur pelayanan dan prosedur yang berlaku,
itu lebih sifatnya klarifikasi ya, bukan menerima keluhan tersebut. Sifatnya klarifikasi. Sedangkan di sini bisa jadi bukan tugas Anda, karena tugas Anda itu di sini hanya sebagai staf bidang pelaksana, bukan sebagai ya tadi yang mempunyai wewenang di bagian pendaftaran. Oke, jadi yang paling tepat adalah E ya. Di sini poinnya adalah menyampaikan keluhan. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 77, Anda merupakan seorang mahasiswa yang diwajibkan untuk tinggal di asrama kampus selama 1 tahun pertama perkuliahan. Menjelang ujian akhir semester, Anda dan teman-teman mulai belajar agar mendapatkan hasil yang maksimal. Metode belajar Anda adalah dengan mendengarkan musik yang dapat membuat Anda lebih rileks dan dapat berkonsentrasi. Sedangkan teman sekamar Anda tidak dapat belajar sambil mendengarkan musik karena dapat membuat mereka tidak konsentrasi. Maka sikap Anda adalah A. Tetap mendengarkan musik dengan keras, ini kurang tepat ya, egois jatuhnya. Kalau yang B itu mendengarkan dengan volume kecil menurut Anda, oke, kita keep dulu. Yang C meminta teman sekamar Anda untuk tidak mempersoalkan hal musik ini kurang tepat ya. Menganggap hal itu nggak masalah, padahal teman Anda jelas-jelas nggak suka musik ketika belajar. Terus yang D mendengarkan musik dengan headset, ini solusi juga. Yang E merayu teman agar dapat belajar sambil mendengarkan musik. Ini memaksakan ya, kurang tepat. Jadi jawabannya antara B atau D. Jawaban yang paling tepat adalah D, karena mendengarkan dengan headset tentu tidak mengganggu sama sekali teman Anda. Karena teman Anda biasanya belajar tanpa musik. Kalau mendengarkan dengan volume kecil benar, tapi tetap saja lebih efektif kalau misalkan Anda menggunakan headset karena tidak mengganggu sama sekali teman Anda. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut ya. Anda adalah seorang petugas customer service pada sebuah bank swasta. Hari ini Anda kedatangan ibu tua yang berencana ingin mengajukan pinjaman sebesar 500 juta. Anda telah menjelaskan prosedur peminjaman berapa kali kepada ibu tersebut dengan perlahan dan bahasa yang mudah dipahami. Namun, ibu tersebut tampak masih kebingungan dan tidak memahami mengenai prosedur peminjaman. Sikap Anda adalah, ini kayak soal yang tryout 5 kalau nggak salah, ketika seorang perawat itu menjelaskan kepada ibu-ibu tua. Karena kalau dijelaskan terus-menerus, bagaimanapun tidak bisa membuat ibu itu paham, karena mungkin kondisinya dia yang sudah tua ya. Oke, meminta bantuan rekan kerja lain untuk menjelaskan prosedur peminjaman kepada ibu tersebut. Benar semua sih kalau kita perhatikan tiap posisi itu benar semua menjelaskan kembali. Tapi kalau kita perhatikan ya, kalau misalkan ibu-ibu tersebut sudah lanjut usia, kita jelaskan seperti apapun tetap tidak bisa memberikan pemahaman secara maksimal. Jadi kalau misalkan menjelaskan rekan kerja lain untuk menjelaskan itu kurang tepat, menjelaskan kembali juga kurang tepat, meminta ibu tersebut memanggil anaknya. Nah, ini solusi yang paling tepat karena bisa menjelaskan lebih maksimal kepada anaknya tersebut. Ya, jadi kalau menjelaskan kepada ibu-ibu yang sudah lanjut usia ini dirasa kurang tepat, lebih baik cari solusi lain, yaitu meminta agar anaknya saja yang mengantar agar dapat menjelaskan prosedur peminjaman kepadanya. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, lanjut. Anda merupakan seorang mahasiswa yang sedang sibuk menyelesaikan tugas akhir Anda. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, Anda harus tinggal beberapa waktu di lingkungan masyarakat salah satu suku di daerah Anda. Selama Anda tinggal di lingkungan suku tersebut, Anda dituntut untuk harus mengikuti cara hidup mereka, mulai dari pakaian yang digunakan, makanan, kegiatan harian Anda, dan hal lainnya. Sikap Anda adalah tidak mematuhi aturan itu jelas salah ya. Menghormati dan memenuhi aturan selama tidak bertentangan dengan keyakinan Anda. Ini keep dulu benar. Mengabaikan aturan tersebut karena tidak sependapat dengan Anda, ini jelas ya. Mengabaikan, menghormati, mematuhi aturan yang ada dan mengusulkan budaya yang sebaiknya dihilangkan karena berbeda dengan budaya Anda. Ini memaksakan budaya kita juga, ini kurang tepat juga ya. Menghormati dan mematuhi aturan yang ada.
Kalau di jawabannya apa nih? Ini benar juga, tapi kita lihat dulu di jawabannya, bentar ya. Jawaban yang tepat adalah B ya. Menghormati dan memenuhi aturan selama tidak bertentangan dengan keyakinan Anda. Kalau yang E ini mungkin menghormati dan mematuhi aturan yang ada ini benar, tapi kurang lengkap ya. Karena di sini ada poin selama tidak bertentangan dengan keyakinan Anda tentunya. Jadi kalau misalkan asal menghormati dan mematuhi saja benar, tapi kurang lengkap, dan ini dilengkapi di poin B, yaitu tidak bertentangan dengan keyakinan Anda. Jawabannya B ya. Oke, untuk soal selanjutnya, Anda bekerja di sebuah rumah sakit. Anda telah terbiasa mengerjakan pekerjaan Anda dengan alat yang sederhana yang telah Anda gunakan bertahun-tahun. Dan saat ini, di instansi Anda bekerja mendapatkan alat yang merupakan teknologi terbaru dan tentu dengan cara penggunaan yang baru juga. Sikap Anda adalah A. Mengusulkan pada atasan untuk tetap menggunakan alat yang lama saat alat baru tersebut masih dalam pengujian. Ini benar ya. Oke, keep dulu ya yang lainnya. Memastikan bahwa perubahan tersebut dapat bermanfaat bagi Anda. Oke, benar juga ya. Memastikan bahwa dengan alat baru tersebut dapat memudahkan pekerjaan Anda. Menerima teknologi tersebut dan tetap ada keinginan untuk belajar hal baru, benar. Tidak menggunakan alat baru tersebut, ini salah ya. Berarti opsi A sampai D itu benar. Tapi kita lihat jawaban yang paling tepat adalah D ya. Karena di sini selain menerima teknologi baru, dia juga ada keinginan untuk belajar hal baru. Jadi jawaban yang tepat dan paling lengkap adalah D. Oke ya. Soal berikutnya, Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana Anda di sebuah universitas luar negeri. Setelah lulus, Anda berkeinginan untuk membuka usaha sendiri di bidang properti. Namun setelah Anda mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada keluarga Anda berkali-kali, mereka tidak memberikan dukungan dan meminta Anda untuk mencoba melamar di perusahaan, sedangkan Anda sendiri lebih suka pekerjaan yang bebas tanpa harus diatur orang dan pekerjaan yang tidak bersifat rutinitas setiap hari. Sikap Anda adalah mengikuti saran dan mengurungkan niat Anda menjadi berwirausaha. Oke, kita keep dulu ya. Meminta orang tua mau mendukung keinginan Anda. Ini memaksakan kehendak juga, caranya juga meminta ya, meminta juga kurang tepat. Meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha. Oke, keep dulu. Tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukainya dan sesuai passion Anda. Oke, keep dulu. Memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Oke, opsi A, C, D, E itu benar semua. Tapi kita lihat yang paling tepat ya. Indikator mau mencoba hal baru untuk kemajuan, giat, dan tekun, serta semangat dan memantapkan diri dan fokus, maka sukses akan menghampiri dengan memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Kalau misalkan kita mengacu pada pembahasan tersebut, itu lebih ke poin yang D ya, memantapkan diri dan fokus dengan bisnis yang baik. Kalau yang D ini benar juga kaitannya dengan fokus pada keinginan, tapi kurang lengkap. Sedangkan yang E ini lebih lengkap karena di sini ada poin memantapkan diri Anda sendiri. Ya, jadi jawaban yang paling lengkap dan tepat itu adalah E. Oke ya. Kebetulan di sini tidak ada keterangan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada orang tua dan meyakinkan mereka secara total ya. Di sini meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses. Ini benar juga sih. Tapi ya itu kurang tepat karena bukan cuma sekedar memberikan keyakinan, tapi juga harus memantapkan diri dan fokus pada cita-cita yang kita inginkan. Oke, itu soal-soal pilihan yang bisa kita bahas hari ini. Ada request soal atau pertanyaan atau sanggahan?
Mas Ilham, aku mau nanya dong. Boleh gimana? Mas Ilham, kalau misalkan di TKP ini kan sebenarnya skornya itu sesuai analogi kita kan, ada yang 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau misalkan TKP ini TKP kan bener? Ya, TKP. TKP ini kan misalkan 30 soal. Nah, 20 soal tuh kita jawab skornya 5 nih misalkan, berarti 20 kali 5 gitu ya? Perhitungan nilainya itu gimana? Ya, jadi satu soalnya ya. Kembali ya. Jadi satu soal itu ada poinnya 5, ada opsi yang poinnya 5, poinnya 4, poinnya 3, poinnya 2, poinnya 1. Betul. Nah, itu nanti poin-poin tiap soal itu diakumulasikan sebanyak jumlah soal. Jadi ada 45 soal. Jadi ada 45 soal ya untuk yang tahun ini. Ada 45 soal. Kalau misalkan IPA ya jawab 20 soal itu dengan poin 5, berarti poinnya adalah 100. Sedangkan yang 25 soal lainnya dijawab dengan poin 3. Berarti 60. Hasilnya adalah 160 gitu. Oh, oke. Jadi masing-masing soal porsi atau poinnya beda-beda. Kalau misalkan dari 45 soal, yang benar 40 soal dengan poin maksimal ya 5, itu ya 200. Misalnya mungkin 5 soal itu susah-susah ya, jadi jawabannya mungkin 1 aja, ya dapat poin 205 total. Oke. Siap, ngerti. Makasih Mas Ilham. Sama-sama. Ada lagi? Untuk yang soal kemarin sih saya rencana pengen bahas bahasa Indonesia, tapi kayaknya waktunya juga ini terbatas ya. Nanti teman-teman bisa baca materinya di sini teman-teman. Karena kalau misalkan saya bahas kayaknya waktunya juga terbatas, lumayan juga. Mana ya untuk yang TWK. Nah, ini sih cukup sih kalau misalkan ini udah bisa dilihat ya. Untuk yang materi TWK, modul materi TWK. Di sini ada materi bahasa Indonesia. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Sebenarnya materi ini sudah kalian dapatkan ketika mungkin dari SD ya. Kalimat efektif, kalimat tidak efektif, kata yang baku, kata tidak baku, terus penggunaan tanda baca itu sudah didapatkan dari SD, SMP, SMA. Bahkan kuliah juga dapat bahasa Indonesia ya buat nyusun skripsi atau karya tulis. Teman-teman tinggal di-refresh kembali terkait materinya. Sekali lagi ini materi belum tentu ada emang, belum tentu diujikan dalam SKD, tapi bisa jadi masuk dalam poin nasionalisme, yaitu memahami kemampuan bahasa Indonesia. Tapi kalau mengacu tahun sebelumnya, seingat saya dan saya cross-check ke teman-teman yang lain, itu nggak ada. Mereka mungkin ada dalam bentuk soal bacaan, jatuhnya kayak analogi kata. Jadi misalkan kayak tadi tuh, yang mana ya? Oh sorry, soal pertama itu kan ada kata efektif ya. Paling kayak gitu aja, soal bacaan, terus di dalamnya ada sebuah kata, teman-teman disuruh rangkum. Kira-kira simpulannya seperti apa, terus bentuk kata ini maksudnya apa, paling seperti itu. Tapi kalau yang 3 tahun yang lalu ya, saya pernah dengar, jadi ada soal bahasa Indonesia yang isinya itu kayak misalkan daftar pustaka yang benar seperti apa, terus penulisan kata yang benar dalam surat itu seperti apa. Ada soal seperti itu. Tapi 2 tahun yang terakhir, tahun kemarin dan tahun sebelumnya itu enggak ada. Seingat saya enggak ada. Mungkin teman yang lain mungkin ada, tapi enggak banyak ya. Tapi ya untuk jaga-jaga, teman-teman bisa merefresh kembali materi bahasa Indonesia di modul materi TWK. Ini ada di ringkasan 9. Ini ya, ada gimana penulisan huruf yang benar, terus penulisan huruf miring, terus kata depan, penulisan angka dan bilangan seperti apa, tanda koma, penggunaan tanda baca, terus kalimat, makna-makna kalimat, terus majas juga kadang keluar. Tapi sekali lagi ini nggak salah ya kalau misalkan teman-teman pelajarin secara keseluruhan.
Kalau misalkan keluar ya syukur, nggak keluar ya nggak masalah gitu loh. Nggak mengurangin memori teman-teman juga kan. Jadi silakan kalau teman-teman senggang bisa dibaca untuk materi bahasa Indonesia ini ya. Terutama yang majas sih. Kalau misalkan teman-teman kira sudah ahli dalam bahasa ya nggak masalah. Silakan nanti lewat soal-soal saja belajarnya. Oke, mungkin itu saja. Ini ada pertanyaan nggak? Cara bedakan profesionalisme dan mengerjakan sesuai jabatan dan sisanya ditanyakan ke atasan, inisiatif dan inovatif. Gimana tuh Mas? Cara membedakan profesionalisme. Contohnya tuh yang tadi itu loh Mas, kan ada soal yang kita harus ada orang terus nanti kita catat aja terus kita tanyakan ke atasan. Tapi ada yang langsung kita menolongnya gitu. Kadang-kadang ada yang jawabannya langsung menolongnya, kadang-kadang ada yang tanyakan atasan yang bedanya Mas. gitu. Jadi ya itu Mas, yang tadi saya tanya, yang saya tadi omongkan di awal ya. Jadi yang membuat soal itu beda orang, beda jawaban. Kadang seperti itu Mas. Kalau saya sendiri, saya setuju dengan opsi yang tadi menolongnya langsung. Jadi ada ibu-ibu bingung, ya kita tolong langsung pada saat itu. Tapi kalau lihat di jawabannya, yaitu dia lebih karena alasannya dia sebagai staf saja, jadi dia nggak memberikan penjelasan apa-apa, tapi mengumpulkan usulan atau komplain dari pasien kepada atasan yang sebenarnya. Tapi ya itu kembali lagi yang bikin soal beda, bisa saja jawabannya itu juga beda. Kayak tadi ya, coba ya. Untungnya soal TKP jadi paling nggak ketukar di antara nilai 5 sama 4. Benar. Kalau nggak jawabannya 5, ya 4 gitu ya Mas? Ya gitu biasanya. Ya gitu sih. Kalau saya pribadi ya Mas, kalau misalkan saya pribadi itu jawabannya memang cenderung A. Karena upaya yang bisa saya lakukan pada saat itu ya membantu ibu itu gitu loh. Masalah nanti komplainnya mau kita sampaikan atau enggak, itu kan urusan nanti ya. Urusan nanti itu. Dan kebanyakan soal itu jawabannya emang yang poin paling besar yaitu upaya atau solusi yang bisa dilaksanakan pada saat itu juga. Itu poin yang paling besar. Tapi nggak tahu nih, kebetulan yang ini jawabannya kok mencatat dan menyampaikan keluhan itu ya. Ya itu karena mungkin alasannya itu menyampaikan keluhan fokusnya. Sedangkan kita bukan seorang yang mempunyai wewenang. Jadi tugas kita hanya mencatat dan menyampaikan aja. Padahal kalau menurut saya pribadi, poin yang tertinggi adalah ini. Harusnya kalau saya ya. Tapi ya itu yang bikin soal beda ya bisa jadi beda orang, beda nilai gitu. Nah semoga aja nanti pas ujian nanti jawaban kita sesuai dengan jawaban si pembuat soal. Harapannya seperti itu Mas. Tapi kurang lebih sama lah kalau misalkan Mas Adi jawabnya harusnya Mas Adi jawabannya A, mungkin bisa dapat 4 atau 3 lah. Tapi sayang juga ya kalau misalkan harusnya 5 dapatnya 3 ya sayang juga, minimal 4 lah. Itu Mas Adit. Jadi kembali lagi ke selera pembuat soal ya. Tapi kalau saya perhatikan di kebanyakan soal itu jawablah jawaban yang bisa mengakomodir solusi pada saat itu, bukan pada saat nanti. Kalau mencatat dan menyampaikan keluhan pasien ke pimpinan itu bisa dilakukan nanti ya sebenarnya. Tapi ya itu yang bikin soal maunya karena dia concern-nya di penyampaian keluhan, jadi jawabannya adalah ini mencatat dan menyampaikan keluhannya. Itu Mas. Oke, thank you. Oke, mungkin itu aja ya, cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas. Nah, untuk agenda pembelajaran ini kan kita kalau secara jadwal udah selesai hari ini ya untuk kelasnya. Selanjutnya nanti teman-teman semuanya bisa kerjakan tryout-nya yang di website akses.sahabat.cpns itu ada sekitar 6 paket soal, yang 3 sudah dibahas, yang 3 bisa teman-teman kerjakan dan nanti bisa lihat pembahasannya di detail pembahasan itu ada. Dan nanti kalau misalkan teman-teman kira-kira ada yang membutuhkan pembahasan terkait satu materi tertentu, misalkan aljabar masih sama sekali nggak ada bayangan gitu. Dari SMP, SMA saya nggak suka aljabar.
ini ada ujian aljabar, saya pengen belajar aljabar. Oke, nanti kita agendakan lagi misalkan. Atau mungkin pengen pembahasan terkait dengan deret angka. Mungkin ada beberapa yang pengen fokus pada deret angka karena yang dirasa masih kurang. Silakan nanti bisa omongkan ke saya atau ke admin untuk dijadwalkan untuk pembahasan satu materi tertentu. Gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selama ini barangkali saya banyak salahnya, banyak kekurangannya. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya, mewakili tim juga, admin, tim pembuat soal, dan saya pribadi sebagai yang menjelaskan materi dan menjelaskan pembahasan soal. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Ini masih ada waktu 2 minggu, sekitar 2 minggu lagi menuju awal pelaksanaan SKD. Nanti teman-teman untuk jadwalnya bisa di-download. Ini tanggal 15 ya. Coba nanti teman-teman lihat di SSC-ASN BKN, itu bisa barangkali sudah bisa di-download kartu ujiannya. Dan di situ nanti teman-teman ada waktu ujiannya, silakan diperhatikan. Saya harap nanti ketika waktu ujian teman-teman benar sudah siap ya, bukan cuma sekedar coba-coba untuk persiapan CPNS ini, tapi benar-benar sudah siap menghadapi SKD dan tahapan selanjutnya. Dan jangan lupa kalau SKD itu nanti tidak ada barang yang bisa dibawa ke ruangan ya, cuma bawa KTP dan kartu ujian aja. Jadi saya harap kalau misalkan teman-teman dari kota tertentu, ujian di kota orang, kalau bisa jangan membawa peralatan yang tidak perlu. Kalau misalkan ada pihak keluarga yang bisa dititipkan, oke, nggak masalah. Tapi kalau misalkan sendirian, lebih baik jangan membawa barang-barang yang berharga. Cukup yang paling utama adalah KTP, kartu ujian, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran CPNS ini. Saya harap dipersiapkan semaksimal mungkin, jangan sepelekan hal yang kecil, dan optimalkan usahanya, maksimalkan doanya, mudah-mudahan bisa sukses semuanya, SKD lolos, SKB lolos, dan bisa menjadi CPNS 2021 ini. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan saya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat selalu untuk menjadi CPNS 2021. Waalaikumsalam. Makasih Mas Ilham. Ya Mbak, terima kasih kembali.